Baik. Kemudian kejadian berikutnya, kata beliau, wa fi syami qad kana fathul baladil harami. Saat berpuasa terjadi Fathu Mekah, negeri yang dihormati. Ini kejadian Fathu Mekah. Dan kejadian Fathu Mekah ini menurut kesepakatan para ulama itu terjadinya di bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Walaupun harinya ada silang pendapat. Berapa hari, tapi kejadiannya itu pasti di surah pasti di bulan Ramadan. Iya. Maka Fathu Mekah ini, jadi Fathu Mekah itu asalnya ya sebab terjadinya karena dimaklumi ya dari Suluh Hudaybiyah, dari perjanjian Hudaybiyah, iya, itu gencatan senjata tidak berperan selama berapa tahun? Selama berapa lama? Selama 10 tahun. Iya, selama 10 tahun. Tapi ternyata terjadi kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa mereka kaum musyrikin ini di Mekah, mereka melanggar dari perjanjian tersebut. Ya rinciannya bagaimana pelanggarannya itu agak panjang ya. Tapi ambil kaidah umum. Umat Islam itu kalau dia sudah berjanji dalam bentuk suluh maupun selainnya, itu tidak ada sejarahnya mereka yang melanggar perjanjian. Itu tidak ada sejarah. Yang ada itu mereka membalas orang yang berkhianat. Itu sejarah peperangan-peperangan pada apa yang telah kita bahas, pada apa yang telah kita kaji tadi. Baik. Jadi ini pembahasan tentang Fathu Mekah dan bagaimana Mekah itu ditaklukkan. Ini juga banyak pelajaran di dalamnya ya. Karena Nabi SAW itu menaklukkan Mekah tanpa terjadi peperangan. Memang beliau datang dengan pasukan. Iya, beliau datang dengan pasukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Mekah itu kembali ke dalam wilayah umat Islam, di bawah umat Islam, tanpa kesulitan yang besar untuk umat Islam. Iya. Baik. Maka setelah Fathu Mekah ini, tunduklah orang-orang Quraisy. Iya. Dan orang-orang Arab seluruhnya itu menjadi lembut terhadap kaum muslimin. Itulah yang disebut sebagai Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath, itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong karena hal tersebut. Baik, dan ini Fathu Mekah ini juga di sirah rinciannya banyak ya, dan kisahnya juga sebenarnya kalau diuraikan banyak sekali dari pelajaran di situ. Bagaimana Nabi masuk, kedermawanannya, ya. Dan beliau katakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Ya, sampai orang-orang itu sangat terkesan dengan Rasulullah. Itulah akhlak Islam. Kata mereka dulu ketika Nabi Muhammad lemah, kami menindasnya, kami mengusirnya. Tapi begitu dia berkuasa kepada kami, berhasil menaklukkan kami, malah kami dimaafkan. Dan itu dari sebab manusia itu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Iya. Karena itu banyak dari hal di agama ini,
kejayaan dan keberhasilan itu didapatkan dengan kesabaran dan fikih dalam beragama. Bukan gemarnya membalas dendam, melampiaskan. Dan Nabi itu tidak ada pembalasan dalam artian melampiaskan. Kalau ada beliau balas kaum musyrikin, itu semua jadi maslahat, keagungan Islam. Sebab tidak boleh dibiarkan orang-orang menindas umat Islam. Diberi pembalasan agar supaya tampak dari kekuatan umat Islam dan mereka jera untuk hal tersebut. Nah, itulah peperangan-peperangan yang sudah berlalu penyebutannya. Baik, jadi maksudnya hikmah di belakang Fathu Mekkah itu banyak sekali dan pelajaran, dan itu perlu tema pembahasan khusus. Berikutnya, kejadian yang ketiga adalah perang Hunain. Adalah perang Hunain. Ini yang dikatakan oleh penulis di sini, wa ba'dahu qad awradu ma kana fi Hunainin. Setelah itu mereka menerangkan apa yang terjadi pada perang Hunain. Perang Hunain disebut juga dengan nama perang Autos, atau disebut juga dengan nama perang Hawazin. Iya, dan ini tidak bertentangan ya, karena Hunain, Autos itu dua nama tempat. Dua nama tempat. Adapun Hawazin itu nama kabilahnya. Nama kabilahnya. Dan memang yang diperangi orang-orang Hawazin di Hunain itu. Di Autos itu. Jadi disebut perang Hunain, perang Autos dan Hawazin. Tapi kalau dalam Al-Quran memang disebut dengan nas perang Hunain. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Iya. Jadi di perang Hunain ini mereka satu kabilah dari kabilah Arab. Dulu orang-orang Hawazin ini sudah berkumpul dan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka begitu selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, maka beliau pun sudah Fathu Mekah. Tadinya orang-orang Hawazin ini sudah siap datang untuk memerangi Rasul. Tapi begitu mereka dengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menguasai Mekah, maka mereka pun lari dan menuju ke Taif. Iya. Baik. Jadi itu kesimpulan terkait dengan kejadian Hunain ini. Jadi Hunain ini ketika didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau keluar membawa 12.000 pasukan. Iya, membawa 12.000 pasukan. Dan waktu itu yang jadi gubernur Mekah adalah Itab bin Usaid. Dan ini di dalam sirah, dia adalah gubernur pertama di dalam sejarah Islam. Karena baru pertama kali umat Islam punya wilayah kedua selain kota Madinah, yaitu kota Mekah. Maka yang dipasang sebagai gubernur waktu itu adalah Itab bin Usaid radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi Hawazin ini ketika sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, menaklukkan Mekah, mereka mengumpulkan kabilah-kabilah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan mereka sebelum kita didahului oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini mengumpulkan berbagai kabilah ya. Berbagai kabilah di perang Hunain, dan mereka berkumpul di Autos. Makanya disebut juga dengan nama perang Autos. Iya. Jadi jumlah yang keluar bersama Nabi itu semuanya 12.000 pasukan, 10.000 yang datang dari Medina dan 2.000 dari kaum muslimin yang baru masuk Islam. 2.000 ini. Itu kejadian yang disebut di buku-buku tauhid ya, terkait dengan masalah Datu Anwat. Itu dari umat Islam yang baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam di di Mekah. Kemudian setelah kejadian perang Hunain ini, penulis rahimahullah menyebutkan di sini tentang
perang Taif. Iya, perang Taif. Jadi dari perang Hunain, Hawazin dan Bani Thaqif yang dikumpulkan oleh orang Hawazin itu pada kabur, lari dari Hunain. Mereka bersembunyi di Taif. Maka oleh Nabi SAW dikirim pasukan untuk memerangi mereka. Jadi ini dikepung di Taif oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi semuanya ada kisahnya ya, panjang di kisah ini. Dan disebutkan juga di di dalam sirah terkait dengan pembagian ghanimah, hukum-hukum, dan di situ ada terkait masalah umroh dari Ji'rana. Dan ini mungkin akan disebut oleh penulis di sini sebagai kejadian yang kelima di sini.